وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian kita masuki hadis yang kedua, masih dengan tema yang sama. Artinya hadis yang kedua ini mendukung hadis yang pertama, yaitu Wan Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar qala, beliau berkata, ridho Rabbi fi ridhol walidi wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidi. Dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, ridho Rabb Allah Subhanahu wa taala itu ada atau bersama atau berbarengan dengan ridhonya orang tua. Dalam hal ini dikatakan al-walid, yaitu bapak, diterjemahkan sebagai bapak. Dan kemurkaan Rob juga bersama dengan kemurkaan bapak kalau diterjemahkan di sini. Kitab lain diterjemahkan sebagai orang tua. Dalam hadis yang lain di kitab Bulughul Maram, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan kedua orang tua bersamaan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah bareng dengan keridhaan orang tua. Artinya ketika orang tua tidak ridho atau orang tua durhaka atau murka kepada seorang anak, maka kemurkaan Allah juga meliputi anak tersebut. Tentu kalimat ini atau hadis ini tidak bisa dimutlakan. Kita punya parameter ukurannya sendiri. Nggak selalu keridhaan orang tua itu harus kita ikuti. Misal, ketika orang tua meminta seorang anaknya yang putri perempuan untuk melepas jilbabnya, maka mengikutinya itu bukan hal yang dibenarkan. Karena Nabi SAW juga bersabda di dalam hadis yang lain, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan buat makhluk ketika makhluk itu memerintahkan kemaksiatan kepada Robnya atau kepada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita maklumi bahwasanya seorang perempuan dalam Islam itu wajib menggunakan jilbab. Maka ketika ada orang tua yang memerintahkan melepas jilbabnya, maka justru mentaati orang tua itu, justru itu adalah mendatangkan kemurkaan Allah. Tapi kalau orang tua nyuruh sholat, kemudian anaknya membantah, maka tentu anak ini akan mendapatkan murka Allah. Atau perintahnya adalah perintah-perintah yang mubah. Misal seorang anak diperintahkan untuk sekolah atau kuliah, gitu, kemudian nggak mau. Nah, tentu itu juga akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau diminta untuk ke pasar, kemudian seorang anak nggak mau, gitu kan. Maka tentu itu akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka batasannya, perintah apa yang kemudian mendatangkan murka Allah ketika kita nggak mentaati adalah ketika itu perintah itu bersifat mubah atau perintah yang tidak dilarang oleh agama. Contoh lagi, misal seorang bapak yang naudzubillah senang minum minuman keras, gitu, lalu merintahkan anaknya untuk beli minuman keras, saya nggak mau. Maka ini yang benar, gitu. Nggak selalu menuruti perintah bapak itu menjadi sebuah perkara yang dibenarkan. Wanifidin azani Allah wa iyyakum. Kita masuk ke bab yang kedua, yaitu bab birrul yaitu bab berbuat baik atau berbakti kepada ibu. Jadi kalau tadi yang awal tadi adalah kepada kedua orang tua, maka yang kedua ini adalah khusus kepada ibu. An Bahz bin Hakim, dari Bahz bin Hakim, an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, qultu, beliau kakek aku bertanya, qultu,
dari kakeknya, berarti kakeknya si Bahz ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Rasulullah, man abaru, siapa yang harus aku berbuat bakti, yang paling harus aku berbuat baik? Qala, beliau SAW menjawab, ummaka, ibumu. Qultu man abaru, terus aku bertanya, siapa lagi ya Rasul? Qala, ummaka, ibumu. Qultu man abaru, aku bertanya lagi, siapa lagi ya Rasul? Qala, ummaka, ibumu. Qultu, yang keempat nih, man abaru, kepada siapa aku harus berbuat baik lagi ya Rasul? Qala, abaka, kepada bapakmu, summal akroba wal akroba. Kemudian kerabatmu yang terdekat, lalu kerabat yang terdekat. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Dari hadis ini nampak jelas bahwasanya seorang anak ketika menginginkan kebaikan atau ingin berbuat baik atau ingin melakukan kebaikan, mencari pahala, maka pertama kali yang harus dikejar adalah berbakti kepada ibu ketika masih ada. Dioptimalkan, dimaksimalkan berbakti kepada ibu. Ya, apa yang bisa dilakukan? Oh, ibunya repot, bantu. Ibunya repot, bapaknya repot. Kita harus milih ke bantu ibu atau bantu bapak, ya ibu dulu gitu. Berdasarkan di sini gitu. Bantu ibu, bantu ibu, bantu ibu, baru kemudian bantu bapak. Ketika kemudian bisa kita bantu semuanya, alhamdulillah itu yang terbaik. Nah, ketika kemudian kita sudah bantu ibu dan sudah bantu bapak, apapun konteksnya, apakah tenaga, pikiran, finansial, maka ketika masih ada kelonggaran waktu, tenaga, pikiran, atau finansial, maka kita bisa membantu kerabat dimulai dari yang terdekat. Berarti kalau itu berarti kerabat kandung. Itu yang paling dekat dengan kita itu kerabat kandung. Baru kalau kemudian kerabat kandungnya sudah dibantu, sudah terbantu, atau nggak butuh bantuan, maka kerabat berikutnya yang dicari atau dilakukan atau diberikan bantuan adalah kerabat tiri. Itu kalau ada. Kerabat tiri berarti kan satu bapak atau satu ibu dengan kita gitu kan. Nah, sebelum kerabat tiri mungkin bisa juga kerabat yang satu bapak atau satu ibu dengan kita. Ya, kadang kita mungkin lahir dari ibu yang sama, tapi bapaknya beda, gitu. Bisa jadi gitu kan. Itu kerabat-kerabat seperti itu dulu. Gitu. Baru kemudian kerabat tiri. Kalau kerabat tiri itu bapak ibunya beda. Gitu. Nah, baru kemudian sepupu, baru kemudian paman, bibi, sepupu. Baru kalau udah nggak ada lagi berarti kemudian tetangga paling dekat. Ya, ini adalah urutan. Karena kadang manusia itu bingung mencari urutan. Aku punya duit 1 juta nih, mau bantu siapa ya? Bingung, akhirnya dia bantu temennya yang bukan saudaranya, yang bukan keluarganya. Sedangkan kakaknya atau mungkin adiknya padahal sebenarnya butuh. Ya, tapi kan saya baru musuhan sama kakak atau adik saya gitu. Maka walaupun kondisinya seperti itu, justru dengan membantu mereka itu bisa dijadikan sarana untuk mempererat tali silaturahim. Karena tali silaturahim itu adalah dipererat dengan membantu atau berhubungan menyambung silaturahmi dari keluarga yang memang punya ikatan nasab. Jadi bukan kepada orang yang tidak ada punya ikatan nasab. Jadi kalau kita mengatakan aku mau ke silaturahmi ke teman saya, teman SD, ya itu kurang pas. Ya, maka kepada mereka itu bukan silaturahmi, yaitu berkunjung aja, gitu, ziarah. Saya mau main ke tempat teman SD, udah. Jadi bukan kemudian silaturahmi, karena silaturahmi itu adalah kepada orang yang punya hubungan nasab dengan kita. Wanifidina azani Allah wa yakum. Kita sampai di hadis yang keempat. An Ibni Abbasin, dari Ibni Abbas, annahu atahu rajulun, bahwasanya seorang pria datang kepadanya. Faqala, kemudian berkata, ini khotabtu imra'atan, aku meminang seorang wanita, fa abad antang kihani, tapi perempuan itu enggak mau menerima pinanganku, antang kihani,
nggak mau menikah dengan aku. Dilamar tapi perempuannya nggak mau gitu kan. Wa khatabaha ghairi, tapi kok setelah itu ada yang meminangnya selain aku. Wa ahabbat, dan dia itu senang gitu. Antangkihahu, untuk menikah dengan yang bersangkutan. Faghirtu alaiha, dan aku apa ya, cemburu gitu. Aku nggak suka gitu kan dengan keputusannya. Fakotal tuha, dan tak bunuh itu wanita itu. Jadi orang model kayak gini dari dulu udah ada. Kalau dari dulu zaman Nabi aja ada, kalau sekarang lebih apa istilahnya, lebih ganas, itu masuk akal itu. Karena hari ini banyak orang yang nggak paham agama gitu. Ya, makanya sebagai wanita kita nggak boleh apa istilahnya tebar pesona gitu, membuat orang salah paham. Ya, ketika orang salah paham, dikiranya seneng, ternyata pas dilamar nggak mau gitu kan, marahlah dia. Maka terjadi ini fakotal tuha, wanita itu tak bunuh. Fahali min taubatin, apakah saya bisa melakukan taubat atas dosa ini? Qala, maka Ibnu Abbas berkata, Ummuka hayatan, apakah ibumu masih hidup? Qala la, enggak. Qala, maka beliau berkata lagi, tub ilallahi azza wa jal, maka bertobatlah kepada Allah azza wa jal, wa taqarrab ilaihi, dan bertakarublah kepadanya, melakukan pendekatan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Mastatok ta, sesuai dengan kemampuanmu, sesanggup-sanggupmu, sebisa-bisamu itu. Fasa'altu fadhahabtu fasa'altu Ibni Abbas, maka aku bertanya kepada Ibnu Abbas, lima sa'al tahu, atas apa yang telah ditanyakannya, an hayati ummihi, tentang kehidupan ibunya ini, maksudnya gimana itu. Qala inni la'alamu amalan aqraba ilallahi azza wa jalla min birril walidati. Jadi Ibnu Abbas mengatakan, aku nggak ngerti itu ada amalan yang paling gampang, paling bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali berbuat baik kepada ibu. Ini pendapat Ibnu Abbas, orang yang sahabat yang sangat mulia, yang sangat alim. Ya, ketika ditanya tentang taubatnya seorang pembunuh, beliau memberi jalan, berbuat baktilah kepada ibumu. Artinya Ibnu Abbas berpendapat amalan yang paling bisa membuat seseorang itu dekat kepada Allah, disayangi, dicintai oleh Allah, adalah ketika seorang hamba itu membaktikan dirinya kepada ibunya, bukan mengabaikan ibunya. Artinya ketika Ibnu Abbas mengatakan demikian, maka mafhum mukhalafahnya atau pemahaman terbaliknya adalah, pemahaman sebaliknya adalah, kalau seorang hamba itu justru kurang ajar sama ibunya, tidak berbakti sama ibunya, maka itu pertanda bahwasanya Allah akan menjauhi dia. Dan kembali ke yang awal tadi, parameter kebaktian kita kepada orang tua itu adalah ketika urusannya adalah bukan urusan yang dilarang oleh agama. Ketika ibu kita, naudzubillah gitu kan, memerintahkan kita untuk membuat sesajen yang digunakan untuk sajen di sawah atau di mana gitu kan, maka ya kita menolak, itu bukan bagian dari membantah orang tua, bukan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang diminta adalah hal yang mubah, sekali lagi misal, Mas tolong belikan minyak goreng gitu kan, itu hal-hal yang mubah gitu kan. Atau mungkin Mas tolong pasangkan lampu, lampunya mati. Atau mungkin
Mbak, Dek, atau apalah manggil kalian gitu kan. Tolong belikan ibu telur misalnya gitu. Kok kita nggak mau, maka ini bagian dari hal-hal yang masuk kategori membantah orang tua, yang ini dalam Islam itu sangat tercela.